Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang kita mulai saja, nanti biar pelan-pelan teman-teman menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala muridin wa din wa salatu wa salam. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya. Pagi ini alhamdulillah kita semua dari sahabat keluarga hebat bisa kembali berkumpul setelah sekian lama ya ayah bunda. Alhamdulillah hari ini Bunda Ita bisa membersamai kita semua untuk kembali mericas kembali visi dan misi kita semua untuk menjadi keluarga yang hebat. Dan alhamdulillah semua ayah bunda di sini selalu diberi keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salam, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang jalan yang terang. Baik, acara hari ini alhamdulillah terselenggara ya ayah bunda. Agak santai sih sebenarnya hari ini kita mau sharing bersama untuk menyelami makna Ramadan, khususnya bagi kita ayah bunda yang memiliki peran penting dalam keluarga untuk menuju keluarga yang hebat. Mungkin langsung saya serahkan kepada Bunda Ita ya. Waktu dan Masya Allah. Baik, terima kasih ayah bunda semuanya yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bisa sharing-sharing bersama. Ini juga kita record. Nanti kalau misalnya ayah bunda yang tidak hadir pengen bisa dengar recordingnya, nanti kita akan share. Kemarin kenapa kita mulai kita coba ya ada sharing sahabat keluarga hebat. Kita coba bahas ini karena kita melihat ayah bunda mungkin masih ada yang bingung gitu ya, bagaimana bisa menghidupkan bulan Ramadan yang bersama keluarga. Gimana caranya sih kita bisa menikmati bulan Ramadan ini gitu ya dengan sebaik-baiknya. Makanya yuk kita bahas pagi ini bersama-sama ya. Saya izin sharing ya karena ini isinya sharing. Jadi saya izin sharing apa yang saya pahami tentang makna bulan Ramadan. Harapannya ketika saya sharing dengan ayah bunda semua juga ayah bunda bisa ngerasain juga vibes-nya sehingga nanti bisa punya semangat untuk mengajak keluarganya Ramadannya bisa lebih bermakna gitu ya. Saya izin share screen dulu. Hari ini kita mungkin agak sedikit ini ya, sedikit berat gitu ya apa yang kita bahas karena kita mau bahas tentang makna Ramadan gitu ya. Kita mulai ya, kita belajar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menyelami makna Ramadan bagi keluarga. Dan saya pengen nanya dulu nih sama ayah bunda semuanya. Seberapa kenal kita sama bulan Ramadan? Ayah bunda ada nggak yang pernah cari tahu gitu misalnya bulan Ramadan ini kata para ulama tuh kayak gimana sih? Ada nggak yang pernah cari tahu? Ayah Reza, terus kemudian ada Mbak Anaya gitu ya, Mbak Anissa gitu. Apakah sebelumnya pernah gitu misalnya datang kajian tentang Ramadan, mendengarkan misalnya? Pernah nggak? Pengen denger deh pendapatnya. Ya, pernah dengar Mm-mm, ulama berbicara tentang Ramadan. mm-mm, Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana segala kebaikan itu dikumpulkan. mm-mm, Jadi memang ini bertabur pahala ya. mm-mm, Makanya sayang sekali kalau kita mensia-siakan bulan Ramadan yang mm-mm. kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa namanya menjalaninya. Mungkin itu aja. Iya, iya, iya. Dari yang lain, dari eh, Bunda Anaya, Bunda Anaya atau Bunda Anissa, pernah nggak cari tahu tentang, misalnya Nabi bilang apa tentang bulan Ramadan atau ulama pernah bilang apa sih tentang bulan Ramadan? Ada yang mau menyampaikan? Bunda-bunda solihah, bunda-bunda hebat, ada nggak yang mau nyampein? Di chat juga boleh, misalnya mau nyampein di chat, malu open mic nggak apa-apa gitu, misalnya mau nyampein, ada nggak yang mau nyampein? Ini baru bergabung Bunda Melati ya. Kita lagi baru bahas seberapa kenal kita sama bulan Ramadan.
Kira-kira kita udah pernah belum cari tahu tentang bulan Ramadan gitu ya. Kenapa sih ini penting gitu? Karena seberapa kita kenal sama bulan Ramadan akan memberikan dampak pada cara kita menyambut bulan Ramadan. Sama sih apapun ya. Cara kita menyambut Allah Subhanahu wa taala, cara kita taat sama Rasulullah, cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, cara kita apa namanya mengisi hari-hari kita gitu ya dengan kebaikan. Itu tuh sangat bergantung pada pemahaman kita ya tentang hari-hari itu, tentang tadi ya yang kita pengen belajar tentang hal itu tuh. Kalau kita nggak punya pemahaman yang banyak tentang hal itu, kadang itu berlalu begitu aja gitu ya. Kadang kita melakukannya ya udah biasa aja. Makanya penting kita tanya sama diri kita seberapa kenal kita sama Ramadan. Hari ini kita akan bahas tentang 4 hal ya kata Nabi dan ulama tentang bulan Ramadan, maknanya itu apa, tujuan som itu apa sih sebetulnya, dan key points-nya apa gitu. Setelah ini mesti gimana ya. Nah, kita bahas dulu ya kata Nabi dan ulama ya. Oh, sorry, ini tentang Ramadan ya. Typo. Nah, jadi kata Syekh bin Bas gitu ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Kaum muslimin tuh bergembira dengan kedatangannya. Ya, sebagaimana dulu Nabi SAW tuh bergembira dengan para sahabat kalau bulan Ramadan tuh datang. Dan Nabi mengabarkan kepada para sahabat tentang datangnya Ramadan gitu ya. Jadi kabar gembira tentang Ramadan diberikan gitu ya kepada banyak orang. Pertanyaannya, kita ketika bulan Ramadan datang gembira nggak? Terus kita mengabarkan kabar gembira nggak kepada yang lain? Kepada anggota keluarga kita? Kita menyemarakkan nggak? Kepada misalnya apa tuh di story, di feeds misalnya ya yang suka ke sosial media atau ke tetangga kita berbagi sesuatu nggak untuk menyemarakkan Ramadan. Di Indonesia kita punya budaya misalnya kalau mau Ramadan ada di Sunda ada munggahan gitu ya. Kalau misalnya di Jawa tuh malah mau hari raya biasanya tuh berbagi berbagi kayak apa besek gitu ya isinya makanan gitu dibagikan atau pas nanti Syawal juga kayak gitu ada kayak gitu kan itu sedang berbagi kebahagiaan. Nah kita punya nggak kegembiraan itu gitu karena kalau kita misalnya gembira gitu ya dengan kedatangan Ramadan, nah kita termasuk orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena kaum muslimin itu orang yang gembira menghadapi bulan Ramadan. Bahkan beberapa waktu lalu tuh saya dengar kajiannya Ustadz Umar Mita ya, beliau menyampaikan sungguh berbeda ya para penghuni surga ketika menyambut Ramadan ya dengan yang lain. Kenapa? Calon-calon penghuni surga itu kalau Ramadan mau datang itu mereka sangat gembira, sangat menyiapkan diri. Karena mereka itu tahu gitu bahwa di Ramadan itu ada sale gitu ya besar-besaran agar kita bisa nabung ke janahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menabung ampunan Allah di situ, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah gitu ya, amal-amal solih latihan yang banyak sekali kita bisa latihan di bulan Ramadan ini. Jadi yang namanya penghuni surga itu tanda-tanda ya seorang penghuni surga itu dia tuh bahagia banget kalau bulan Ramadan datang. Dan dia bersegera melakukan apapun. Nah, ada juga kan di masyarakat kita misalnya yang kalau mau Ramadan datang tuh biasa aja gitu. Nah, iya sih mau puasa ya, iya. Ya nanti puasa gitu. Atau misalnya apa biasa aja gitu ya menyambutnya. Tapi bagi orang-orang yang kenal dengan Ramadan, ibarat kita nih Pak Jokowi mau datang nih gitu. Kita ada mungkin orang yang biasa aja lah gitu. Tapi ada orang yang Pak Jokowi mau datang nih, masa kita nggak biasa, masa kita biasa-biasa aja gitu, masa kita nggak istimewa gitu nyiapin Pak Jokowi mau datang ke perumahan kita misalnya kayak gitu ya. Ya, jadi seberapa kenal kita sama bulan Ramadan itu akan menentukan cara kita menyambutnya. Oh ini ya apa namanya ini. Nah ini kata Nabi ya. Ketika malam pertama bulan Ramadan, maaf ya ini seorang anak-anak saya lagi main air. Ketika bulan Ramadan datang, malam pertama bulan Ramadan datang, Nabi bilang setan-setan para pembesar jin ya yang sangat durhaka akan dibelenggu. Dulu saya mendengar hadis ini tuh biasa aja ayah bunda. Tapi semakin ke sini gitu ya, dengar hadis ini tuh menjadi nggak biasa. Jadi istimewa hadis ini. Kenapa? Karena kalau di Ramadan, jin-jinnya itu udah dibelenggu, musuh-musuh besar kita tuh dibelenggu, Masya Allah, itu udah luar biasa banget ya. Allah kondisikan alam semesta ini agar kondusif kita bisa beriman dengan baik, beramal soleh dengan baik. Ya, kemudian kalau gitu siapa yang kita lawan gitu kan? Dengan membaca hadis ini, saya tuh jadi menyadari bahwa sebenarnya yang saya lawan itu adalah nafsu kita sendiri gitu. Saya sendiri yang saya lawan itu, yang paling besar. Maka Ramadan ini adalah bulan di mana
Ya, bulan di mana kita itu ngukur diri kita gitu ya. Kalau misalnya kita pengen tahu kita itu kayak gimana sih orangnya, lihatlah kita di bulan Ramadan. Bahkan kalau kata ulama, kalau kita aja di bulan Ramadan tidak khatam Al-Quran, udah bisa dipastiin kita di bulan lain tuh akan lebih sulit lagi khatam Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan tuh bulan yang semuanya dikondisikan dengan baik. Pintu-pintu neraka tuh ditutup. Bayangin kalau mata kita dibuka nih hijabnya bisa melihat hal-hal yang gaib. Kita lihat pintu neraka yang sangat dahsyat beritanya, ya, sangat menakutkan itu gitu ya, ditutup, kemudian di sisi kita diperlihatkan pintu-pintu surga dibuka lebar. Kita bisa lihat tuh isinya surga kayak apa. Di dalam ayat Al-Qur'an yang lain ya, ada namanya Al-A'raf ya, surah Al-A'raf. Di dalam surah itu ada ayat yang bernama Al-A'raf. Al-A'raf itu satu kedudukan nanti yang di situ tempat menunggu. Menunggu orang-orang yang belum masuk surga tapi belum masuk neraka juga. Nah, di situ gitu ya, para calon penghuni surga itu udah diperlihatkan tuh isinya surga. Belum bisa masuk tapi lihat. Ya, udah lihat. Oh, itu tuh udah itu pintunya tuh sebelah situ. Masya Allah. Bayangin di bulan Ramadan ini, pintu-pintu surga itu semuanya dibukain buat kita, gitu ya. Bisakah kita merasakan itu gitu? Vibes-nya gitu, bisa nggak kita ngerasain bahwa oh, pintu-pintu surga lagi dibuka. Harumnya bau surga tuh nyampe nggak ke rumah kita? Kalau itu nggak nyampe ke rumah kita nggak bisa ngerasain gitu ya. Kita nganggap bahwa ya ini mah sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Berapa lama sih kita melakukan Ramadan ini gitu ya? Saya usianya udah di atas 30 tahun. Minimal 25 tahun dalam hidup saya itu ngerasain bulan Ramadan dalam keadaan saum. Pertanyaannya, bisa nggak 25 tahun saum Ramadan tuh ngerasain kenikmatan ini? Gitu ya. Jangan-jangan selama ini Ramadan tuh hanya dilalui hanya sekedar rutinitas ya, ritual aja gitu. Nggak ada makna-makna yang melekat dalam diri kita. Kemudian ada penyeru yang mengumumkan, hai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, hai orang-orang yang suka berbuat baik, ayo ayo siap-siap sini, siap-siap gitu. Kita tuh dipanggil untuk bergegas melakukan kebaikan. Bahkan Nabi SAW dikabarkan kalau bulan Ramadan Nabi itu sangat dermawan. Nabi itu sangat cepat berbuat kebaikan, lebih cepat dari angin berhembus, Masya Allah. Ada nggak kita yang melakukan kebaikan lebih cepat daripada angin? Angin kipas kita itu loh. Di rumah punya kipas masing-masing. Kita ngerasain anginnya, ada nggak kita melakukan kebaikan, mutusin melakukan kebaikan sekecil apapun gitu ya di rumah kita misalnya. Nolongin pasangan kita gitu, ngingetin anak-anak kita gitu, menahan amarah dan seterusnya. Secepat itu gitu. Ada nggak kita yang kayak gitu? Nabi itu orang yang kayak gitu ketika Ramadan. Ya. Nah, kita apakah orang yang dipanggil ini atau kita orang yang satunya yang dipanggil dengan panggilan wahai orang yang masih bergelimang kemaksiatan, orang yang masih suka berbuat hal buruk, ya, berhentilah. Ini tuh Ramadan gitu. Kita yang mana gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita hanya olah orang-orang yang tadi ya terlalu banyak kemaksiatan sampai kita tuh diingetin ini tuh Ramadan loh gitu. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersiap kepada ketaatan Allah gitu ya. Kita orang-orang yang siap menjemput surga kita gitu ya di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita juga paham bahwa Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu punya hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Ini Masya Allah. Coba kalau misalnya mata kita dibuka nih hijabnya ya terhadap apa yang Allah tentukan. Terus kita bisa melihat bahwa setiap malam Allah itu mengentaskan hamba-hamba biar dia terbebas dari api neraka. Pengen nggak kita masuk ke dalam orang-orang itu gitu? Ya, pengen nggak kita masuk ke dalam orang-orang itu? Rugi kita kalau nggak pengen ya. Saya pribadi pengen banget gitu ya masuk ke dalam golongan orang-orang itu. Ya, pengen banget jadi golongan orang-orang yang dilihat sama Allah dan diselamatkan sama Allah di bulan Ramadan. Makanya Allah bilang semua ibadah itu dapat pahala gitu ya dalam hadis qudsi itu ya. Semua ibadah dapat pahala sampai 700 kali lipat. Tapi puasa itu untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, Masya Allah. Karena Allah yang tahu kedudukan puasa kita itu level mana gitu ya. Kemarin sudah di-post ya di keluarga hebat. Level mana kedudukan puasa kita. Jadi kita pengen bareng-bareng gitu ya menghadapi Ramadan ini dengan dengan benar-benar siap gitu ya. Dengan benar-benar paham bahwa segini nih bedanya Ramadan sama bulan yang lain gitu ya. Bulan ini adalah bulan berlomba untuk berbuat kebaikan, gitu ya. Allah menjadikan bulan ini bulan perlombaan, ya. Maka sebagian orang bersegera nih melakukan perlombaan tersebut, tapi ada juga yang ketinggalan. Nah, makanya ya ini Hasan Al-Basri ngingetin nih, rugi banget ya. Rugi banget orang-orang tuh yang apa? Kok bisa Ramadan masih bisa main-main lagi tertawa? Heran gitu. Hasan Al-Basri tuh heran, ya.
Sementara ada orang-orang lain yang ngejar amal soleh itu luar biasa. Saya itu ada gabung grup ya, grup setor ini loh, tilawat Al-Quran gitu ya, harian. Dulu kemarin sebelum Ramadan gitu ya, sejus gitu ya orang setornya. Tapi di Ramadan ini ada orang yang sehari itu tilawahnya 8 juz, Masya Allah. Jadi ayah bunda ada nggak yang sampai hari ini udah hatam? Ada yang sudah hatam baca Al-Qurannya 30 juz? Udah hari ke-12 ada nggak? Udah hatam? Masya Allah. Para ulama kalau bulan Ramadan tuh menyetop kajian-kajiannya. Kajian tafsir hadis di stop semuanya. Mereka pada berinteraksi dengan Al-Quran dengan luar biasa. Dan itu saya tuh ngeliat di grup itu, ya Allah, saya ketinggalan tuh. Saya tuh baru mau hatam nih, kurang 3 juz lagi. Ada orang-orang yang tadi ini udah masuk mau hatam yang kedua kali gitu, Masya Allah. Jadi bayangin aja itu ini hari ke-13. Berarti dia hanya butuh hatam tuh hanya untuk 6 hari. 6 hari sudah hatam. Itu Masya Allah. Sehari berapa lama baca juznya? Emang dia nggak ngelakuin hal yang lain? Nggak punya anak gitu? Enggak, justru anaknya banyak. Anaknya 5, Masya Allah. Gitu ya. Tapi karena interaksi dengan Al-Qur'annya bagus gitu ya. Punya hubungan yang kuat dengan Al-Qur'an. Tahu maknanya Ramadan. Semua menjadi ringan gitu ya. Semua menjadi ringan apa yang dilakukannya. Makanya rugi kita kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita itu nggak paham gitu ya. Nah, bulan Ramadan itu seberapa pentingnya ya. Sebagaimana yang kemarin kita tulis juga ya. Nilai Ramadan itu 1000 hari lebih baik daripada yang lain. Ucapan tasbih kita. Ayah bunda dengerin saya ngomong gini sambil ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1 jam saya ngomong, ayah bunda udah beribuan itu. Karena untuk baca 100 kali subhanallah bihamdi itu cuma butuh 3 menit. Kalau 30 menit udah 1000 gitu ya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Nah kalau dikalikan satunya itu 1000 udah berapa? Udah jutaan kali zikrullah yang kita lakukan gitu ya. Luar biasa baru 30 menit kita zikir kepada Allah. Jadi luar biasa ada banyak keutamaan Ramadan yang jangan sampai kita itu nggak paham terus kita nggak ngejar gitu ya. Kita biarin aja gitu. Kita biarin aja ya. Jangan sampai kita biarin aja. Padahal ini penting banget ya. Kemudian orang-orang yang sudah wafat itu mereka sangat ingin ketemu Ramadan. Ya ini banyak ulama yang dulu bahas tuh sampai nangis-nangis bahasnya ya para ulama ini. Orang-orang yang sudah wafat di alam kubur mereka sangat ingin balik lagi dikasih waktu walaupun cuma sehari, walaupun cuma setengah hari di bulan Ramadan. Karena saking butuhnya dengan pahala-pahala bulan Ramadan. Gitu ya. Luar biasa. Nah kita yang masih hidup, kita yang nggak tahu tahun depan masih dikasih waktu apa enggak. Kita yang tahun ini dikasih undangan VIP sama Allah Ta'ala, masa kita mau diam-diam aja di Ramadan? Masa kita mau biarin keluarga kita, anak kita nggak bisa ngerasain Ramadan? Menurut saya ini momen yang luar biasa untuk bisa ngajarin anak-anak vibes-nya Ramadan. Ya, mengajak anak-anak untuk bisa ngerasain. Karena kita nggak pernah tahu kan nanti bisa bersama dengan mereka berapa lama lagi. Ya, sehingga kita bisa meninggalkan kenangan yang indah tentang bulan Ramadan di rumah kita. Kalau kita sudah tahu, kata ulama, kata para nabi seperti itu ya, bahkan di dalam penjelasan yang lain, Ibnu Qayyim bilang Ramadan itu seperti Yusuf dan saudara-saudaranya gitu ya. Ya, bulan-bulan yang lain itu kayak saudara-saudara Yusuf, Ramadan tuh kayak Yusuf gitu. Ini bayangin, perbedaannya tuh jauh banget gitu. Jadi kalau kita biarin aja Ramadan itu rugi kita ya. Yang kedua, mari kita pahami makna ayat perintah shaum ya. Di dalam Al-Qur'an perintah shaum ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ya. Tapi yang paling kunci awalnya adalah di 183 ini kita bedah dulu ya. Nah, selama ini kita dengar ayat ini ya ayah bunda, sering banget nggak dengar ayat ini? Ada yang belum pernah dengar ayat ini? Masya Allah, mungkin kita bahkan udah hafal gitu ya ayatnya atau maknanya, artinya gitu kita udah tahu lah. Iya, kita diwajibkan puasa gitu. Tapi pernahkah kita bertanya kenapa ayatnya itu kayak gini gitu? Pernah nggak kita nanya? Kenapa sih susunan ayatnya itu begini ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa kok nggak ya ayyuhan nas gitu? Ya, kenapa Allah pakainya itu ayat ini gitu? Terus kemudian kenapa sih kok kama kutiba alal ladzina min qablikum gitu? Kenapa kok kayak orang-orang sebelum kamu tuh puasa juga gitu? Kenapa puasa gitu? Kita nggak pengen gitu nanya kenapa sih gitu?
Kenapa sih kita kok disuruh puasa gitu ya? Ada nggak yang penasaran, pengen nanya gitu? Atau sempet nggak dalam pikiran kita gitu? Atau anak kita di rumah ada nggak yang nanya, kenapa sih mah kita itu disuruh puasa gitu? Kita bisa jawab nggak? Coba. Ya pokoknya dari dulu disuruh puasa gitu. Mungkin jawaban kita. Padahal ada gitu ya alasan kenapa kita disuruh saum Ramadan. Ya, ya ayyuhal. Kita bahas satu persatu ayatnya ya. Katanya gitu ya. Ini harfun nida. Ini adalah sebuah panggilan ya. Panggilan dalam Al-Quran tuh ada dua. Yang lirih namanya doa. Yang keras namanya nida ya. Ya ayyuhal. Ya gitu ya. Maksudnya ya. Hey gitu ya. Kita dipanggil hey. Hey orang-orang beriman gitu ya. Nah, ada juga dalam Al-Quran itu nidaan khafiyah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria waktu itu berdoa dengan nida sebetulnya. Pengen banget punya anak gitu. Sangat ingin sekali. Tapi karena adabnya berdoa kepada Allah itu dengan kalem, maka kan dengan khafiyah, dengan lembut. Walaupun keinginannya sangat keras, sangat kuat gitu ya. Sebetulnya untuk manggil itu cuma butuh ya, gitu ya. Tapi ada ayyuha di sini, fungsinya adalah untuk litanbih, menekankan, memberi peringatan gitu ya, memberikan penguatan bahwa ini tuh penting banget nih. Beda kan kita manggil, hey sama, hey gitu kan, beda kan ya misalnya, kamu sini sini, beda, ada penekanan. Ya ayyuha itu ada penekanan dari Allah Ta'ala kepada kita. Ya. Dan Allah menggunakan kata ya ayyuha ini gitu ya dalam Al-Qur'an itu dalam dua hal. Ya ayyuhal kafirun sama ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal kafirun itu ya kan tadi memberikan penekanan ya. Ini untuk menekankan bahwa jarak antara Allah dengan orang-orang kafir itu jauh. Ya, makanya dipanggilnya ya ayyuhal kafirun untuk menjauhkan jaraknya. Jadi ini lit tab'id. Nah, satu lagi maknanya ya ayyuhal itu lit tanzim ya, yaitu untuk mengagungkan. Siapa yang diagungkan? Orang-orang beriman. Ya, jadi Allah ingin mengagungkan orang beriman, makanya dikasih jarak. Jadi kayak kita manggil, hey gitu, wahai gitu kan ya. Jadi benar-benar kita itu dikasih kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhal ini. Ya sebagaimana ketika ada ayat dzalikal kitabul la raiba fi gitu ya. Itulah kitab. Bukan berarti itu kitabnya rendah gitu, bukan. Tapi itu kitabnya itu agung gitu, makanya taruh di situ gitu, bukan di sini. Ya, bukan hadzal kitab, tapi dzalikal kitab gitu ya. Kemudian alladzina amanu gitu ya. Ini Masya Allah. Allah memanggil kita dengan kata amanu gitu ya. Ini sekarang kita bahas tentang status ya. Ini sebenarnya ini resum saya tuliskan di dalam bentuk slide biar ayah bunda lebih mudah gitu ya memahaminya. Setiap kita punya status macam-macam melekat dalam diri kita, peran kita ya. Ada yang status karena fisik. Kita mungkin waktu sekolah pernah dipanggil dengan panggilan gendut, kurus gitu ya, bulat gitu. Saya pernah mendapat panggilan-panggilan kayak gitu. Kemudian profesi kita dipanggil bu dosen, ya dipanggil pak dokter, dipanggil siapa pak ustadz dan seterusnya. Atau status kita karena peran di rumah dipanggil ayah, bunda gitu. Ketika kita dipanggil dengan nama-nama itu gimana rasanya? Pasti ada rasanya ya. Kalau kita dipanggil dengan nama heh jelek gitu, beda nggak dengan ayah gitu? Ya ayahku yang males gitu. Dengan ayah yang solih, beda kan manggilnya? Ibu, ibuku sayang sama ibu yang cerewet, beda nggak? Beda. Setiap panggilan itu menentukan bagaimana penilaian orang terhadap diri kita. Kita diagungkan apa enggak itu tergantung sama panggilan kita. Tapi dari semua status panggilan itu ada nggak panggilan yang lebih baik buat diri kita, yang mengagungkan diri kita daripada panggilan dari Allah? Yaitu, hei kamu orang-orang yang beriman. Hei kamu orang-orang yang punya iman. Ada nggak panggilan yang lebih baik daripada itu? Kita mungkin dipanggil orang, hei mbak cantik gitu ya, mas yang ganteng. Kalau kita dipanggil kayak gitu, mungkin nggak kita biasa-biasa aja. Enggak ya, gitu. Ini Allah yang manggil, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita dari sisi paling terhormat yang kita miliki, bukan karena fisik, bukan karena profesi kita, tapi karena keimanan dalam diri kita. Ya masa kita bakal diem aja gitu ya. Ini perhatian dan penghormatan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan diri kita. Ini Masya Allah betapa istimewanya panggilan ini kepada kita semua. Ya. Nah, gimana respon kita terhadap panggilan itu? Mungkin ada dari kita, ya,
yang abai, ada dari kita biasa aja, ada dari kita yang terpanggil, ada dari kita yang tersipu. Di mana posisi diri kita? Semoga kita termasuk yang tersipu dan terpanggil ya, gitu ya. Semoga kita bukan termasuk orang yang biasa aja dan abai gitu mendengarkan panggilan ini. Nah, ini panggilan dari Ar-Rahmanur Rahim gitu kepada diri kita. Jadi panggilan kepada keluarga kita, keluarganya orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam gitu ya. Kalian tuh dimuliakan dengan puasa itu gitu ya. Lakukanlah puasa itu. Tapi kalau kita nganggapnya biasa aja, bahkan kita nganggapnya itu adalah perintah yang sifatnya ancaman, ya akan menjadi tidak nikmat gitu ya. Panggilan saum Ramadan itu akan menjadi beban. Di sini nggak bisa makan lagi, nggak bisa makan dengan enak, nggak bisa tidur dengan enak, harus begadang, harus qiyamul lail, harus tarawih, harus sedekah lebih banyak. Akan jadi beban ketika kita menganggap panggilan itu panggilan yang nggak enak. Tapi kalau kita tahu kedudukan panggilan itu sebegitu mulianya, kita akan merasa terpanggil dan memenuhi panggilan itu dengan panggilan yang istimewa. Sebagaimana ketika Allah memberikan jamuan orang-orang untuk datang haji dan umrah, apa jawabannya? Labbaik Allahumma labbaik gitu kan? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah gitu. Ada nggak orang yang dipanggil Allah dalam umrah dan haji terus nggak nangis sampai di sana? Jarang banget ya. Mayoritas tuh rata-rata pasti cerita bahwa mereka sangat terharu gitu, bisa sampai ke sana terpanggil gitu ya, dapat undangan VIP itu dan nyampe dan bisa lihat Ka'bah dan bisa tawaf dan seterusnya. Begitulah seharusnya kita juga menerima, merespon panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam kehidupan kita gitu ya. Kita meresponnya bukan dengan iya, iya, iya ya Allah, iya, tahu disuruh puasa. Bukan itu gitu, tapi iya, labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Beberapa hari yang lalu saya ngelihat ada video ya, di Al-Aqsa, bukan hari lalu, deh kemarin gitu. Ada orang-orang yang keluar dari masjid, ya, dari masjid habis sholat, mereka ngevideoin rame-rame, terus labbaik ya Aqsa, labbaik gitu. Insya Allah. Orang-orang yang terpanggil gitu, memenuhi panggilan dengan sungguh-sungguh. Emang beda gitu ya, labbaik dengan na'am itu beda gitu ya. Labbaik itu kita memenuhi, datang, mengerjakan. Kalau cuma na'am, na'am, misalnya gitu ya, dalam bahasa Arab. Iya, iya itu ya, iya tapi kita tetap duduk aja gitu, bisa jadi begitu. Maka kata Ustadz ya, ini Ustadz tafsir nih yang saya rujuk buat menyampaikan ini. Kata Ustadz tuh nemen banget gitu ya, nemen gitu, kebangetan gitu. Kalau hati kita itu kalau dipanggil Allah dengan kata ya ayyuhalladzina amanu terus kita abai, something error with our heart gitu. Kalau misalnya ada yang apa ya, kalau misalnya hati kita tuh biasa aja dipanggil Allah dengan kalimat-kalimat ini, berarti ada yang salah sama hati kita, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kata Hasan Al-Basri, seharusnya tiap kita ketemu ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, harusnya kita itu sudah bahagia. Kenapa? Karena pasti ada kebaikan di dalamnya. Entah itu hal yang Allah pinta harus kita lakukan atau hal yang harus kita tinggalkan. Maka jangan sepelekan kata ya ayyuhalladzina amanu pada ayat-ayat Al-Qur'an. Sampai ada tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kemudian kutiba alaikumusiyam, ya, siyam itu menahan ya. Sebagian mufasir menganggap ini maksudnya kamu diwajibin puasa nih, ya, puasa kayak orang-orang dulu puasa atau puasa Ramadan, ya. Nah, ini Masya Allah. Dan orang-orang dahulu tuh sebetulnya ya puasa juga sama kayak kita. Semua hamba Allah pada nabi-nabi terdahulu mereka itu puasa. Tapi ada masanya mereka itu merubah kaidah puasa ini. Jadi Ramadan itu adalah nama bulan yang dalam bahasa Arab, nama bulan itu biasanya dikaitkan dengan iklimnya. Ramadan itu panas gitu ya. Keadaan yang cuacanya tuh panas ya. Summertime kalau kita bilang. Nah, puasa itu dulu di cuaca panas ini gitu. Nah, Masya Allah. Nah, kayak misalnya Jumadil. Jumadil itu adalah apa namanya, masa yang dingin sejuk. Gitu misal. Oh, sorry. Ya, Jumadil ya. Masa dingin yang sejuk. Jumadil awal, Jumadil akhir. Ini masa-masa dingin, musim dingin. Kemudian ada Rabi, ya, Rabiul awal, ya, Rabiul akhir. Itu adalah masa bersemi. Gitu ya. Makanya Nabi itu lahir pada masa Rabiul awal, musim semi. Masya Allah. Semuanya tuh Allah atur dengan sedemikian rupa. Nah, ada orang-orang yang nggak kuat nih puasa Ramadan dulu. Akhirnya mereka merubahnya, tambahin 10 hari gitu ya, dan seterusnya. Akhirnya berubah gitu ya puasa itu, pindahin puasanya ke musim dingin ya. Nah, kita nggak boleh kayak gitu ya. Dulu semua orang tuh saum aturannya sama, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, bahkan tambah satu lagi nggak bicara. Nah, kita hari ini saumnya udah lebih dimudahkan ya sama Allah. Kemudian kama kutiba alladzina min qablikum gitu.
puasa kayak orang-orang dahulu dong gitu. Siapa orang dahulu ya? Semua umatnya para nabi, ahlul kitab gitu ya. Ini maknanya dua, semua umatnya nabi atau ahlul kitab. Emang kita harus puasa persis kayak mereka? Enggak, gitu ya. Apa yang sama sifatnya? Sama-sama wajib saum. Caranya sama. Ya, kalau dulu buka puasanya tuh dari maghrib sampai tidur. Jadi kalau udah tidur, bangun lagi udah saum lagi. Makanya ada kisah Qais bin Sirmah al-Ansari, dia pekerja kebun, nah pas jeder buka maghrib, dia tuh ketiduran, capek gitu ya. Ya, akhirnya gimana dong? Ya nggak bisa buka puasa ketika bangun karena aturannya adalah kalau kamu tidur ya udah waktunya saum lagi. Ya, kemudian ada Umar bin Khattab yang dia berkehendak menggauli istrinya, tapi saya tuh tidur. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Umar ngerasa menggauli istrinya ngerasa saya lagi tidur. Umar ngerasa ya Allah, jadi saya ini salah dong gitu. Akhirnya Umar datang ke Nabi, ya gitu ya, menyampaikan ke Nabi. Akhirnya turunlah Al-Baqarah ayat 187 melengkapi bahwa akhirnya boleh berhubungan suami istri saat malam hari di bulan Ramadan. Gitu. Akhirnya berubah batasnya itu menjadi sahur gitu ya, sebagaimana kita saat ini. Kalau kita nggak memahami kaidah ini, kita akan biasa aja melaluinya. Ini tuh ada kisahnya ternyata, gitu ya. Insya Allah. Nah, itu tadi tentang kita memahami ternyata saum itu kayak gitu ya. Ternyata panggilan saum terhadap orang-orang beriman itu kayak gitu. Ternyata semua hamba itu saum gitu. Jadi kalau kita itu makhluknya Allah, hambanya Allah gitu ya, ya kita harusnya saum gitu. Karena semua makhluknya Nabi, semua hambanya Allah, semua umatnya Nabi-Nabi itu saum gitu. Nah, tapi saum kita itu istimewa karena punya tujuan, ya. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. Silakan dilihat di ayat-ayat itu ya. Habis 183, 184, 185, 186. Ya, itu di situ ada ending ayatnya, ya. Kita bahas satu persatu. Nah, la'alla dulu. La'alla itu maknanya litaraji ya. Dalam bahasa Arab harapan itu ada dua. Ada litamani sama litaraji. Kalau la'alla itu dia litaraji. Dia harapan, ada tujuan, tapi ada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tapi ada juga tamani gitu ya. Litamani itu dia harapan yang kosong. Ini harapannya orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Ini menjelaskan kepada kita. Jadi puasalah agar kamu bertakwa, itu harus ada usahanya. Taroji itu bukan hubungan kausalitas. Kalau kamu puasa pasti udah langsung otomatis jadi takwa, enggak begitu. Pasti kamu jadi langsung bisa syukur, enggak begitu. Pasti langsung masuk jadi golongan orang-orang yang rosyad, enggak begitu. Ada usahanya ke sana agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, usahanya apa? Kita pernah membahas ini ya dulu ya, bahwa diri kita itu ada 3 elemennya. Ada qalbu, nafs, akal ya. Ini juga Imam Ghazali yang memberikan pembelajaran kepada kita. Setiap sisi ini, qalbu, nafsu, akal ini, dia itu powerful, sama-sama kuat, tarik menarik ya. Hati-hati mana yang sedang kita kuatkan, dia itu yang akan mendominasi ya. Dan mana yang sedang lemah, dia lemes lama-lama akan mati. Jadi semakin kita beri makan nafs itu, dia akan semakin kuat dan mendominasi. Semakin kita beri makan akal kita, sama juga kayak gitu. Semakin kita beri makan qalbu kita, dia akan semakin kuat dan mendominasi. Sampai sini kebayang nggak kita? Kita disuruh puasa agar kita menjadi bertakwa. Kenapa sih kok puasa gitu ya? Kenapa kok perintahnya puasa nggak yang lain gitu? Emang dengan puasa bisa jadi takwa? Kita akan lihat di sini. Betapa powerfulnya gitu ya. Betapa powerfulnya apa yang Allah bekalkan kepada kita. Nah, ini ketika nafs yang mendominasi, akal kita nggak bisa berpikir. Ya. Jadi kita udah nggak mikir lagi soal ini tuh diperluin nggak sama tubuh kita. Misalnya kita lagi pengen skincare ibu-ibu ya, makan takjil, apalagi tuh misalnya. Kalau anak sekarang tuh konser, udah nggak mikir lagi ini tuh fungsinya buat akal kita tuh apa gitu. Tapi yang penting itu saya lagi pengen, pengen dulu gitu. Nah, kalau kayak gitu itu namanya nafsul amarah. Ketika nafs menguasai diri kita. Ini contohnya kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaikha. Ya, Nabi Yusuf itu bahkan menyampaikan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Jadi nafsu itu selalu kepada menyuruh kejahatan gitu. Kecuali illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan kita. Nafsu yang halal. Ya, nafsu yang tidak halal itu akan selalu membawa kita kepada kejahatan. Jadi kalau kita turuti nafsu kita ini,
dia akan semakin ngelunjak sama kita. Bahaya. Jadi jangan diturutin. Nah, nggak ada orang misalnya, oh nggak apa-apa lah nyenengin diri kita. Nggak apa, tapi nggak boleh terus-menerus. Bahaya. Nanti dia bisa memimpin diri kita. Akhirnya kolbunya dan akalnya kalah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika ini ya, perang di antara ketiganya. Ya, hatinya sakit, kolbun marid. Dia belum bisa ngontrol nafsunya, dia hanya bisa mencerca nafsunya. Aduh, aduh gitu ya. Aku tuh pengennya gini, tapi kok nggak kuat ya. Tapi kok udah ini ya. Nah, selalu dalam kegamangan. Ini namanya nafsul lawamah. Mencerca berkali-kali artinya ya. Nah, Allah mempersamakan orang-orang yang seperti itu dengan binatang ya dalam Al-Qur'an. Lahum qulubul la yafqahuna biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adhanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Yang sampai kita jadi disamain sama Allah kayak binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada itu gara-gara kita dikasih hati, dikasih mata, dikasih telinga, nggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, merenungi, mengamalkan gitu ya. Yang ketiga adalah ini, ketika hatinya sehat, nafsunya terkontrol, stabil, tidak bergejolak, akalnya juga sehat. Ya, ini qalbun salim, hati yang sehat, ini nafsul mutmain. Dan ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridha. Hai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Ya. Masuklah ke dalam hambaku. Fadkhuli fi ibadi. Jadi ini orang-orang yang dipanggil dengan kata ibadi. Nanti kita perhatikan dalam ayat berikutnya. Wadkhuli jannati. Ya, masuklah ke dalam syurgaku. Nah, kita pengen kan masuk ke dalam golongan ini. Artinya kita mesti memenangkan nafs kita, gitu ya. Kebanyakan manusia itu lawamah dan amarah. Makanya perintahnya itu puasa. Karena dengan puasa itu, nafs itu akan di-stop dan hati yang tadinya sakit, yang mati itu pelan-pelan akan disembuhkan dan dihidupkan kembali. Dan ini akan berhasil kalau kita tidak rofas. Ya, sebagaimana dalam 187. Nggak boleh rofas dalam Ramadan. Nggak boleh marah, nggak boleh berkata bohong. Sama kayak kita sedang umrah sama haji. Nggak akan berasa umrah hajinya kalau kita masih seperti ini dilakukan gitu, bahkan kena dam kalau di sana ya. Jadi apa namanya, kita mesti perhatikan saum kita itu hidup nggak saumnya itu. Hati kita jadi hidup nggak? Kalau nggak, kita cek dulu nih. Jangan-jangan kita saumnya masih begini nih. Hawa nafsunya masih dipenuhi. Ya. Kata Jabir, hendaknya kalau kamu puasa, pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu ikut berpuasa. Gitu ya. Bersikaplah yang tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Jadi kalau kata Nabi, kalau kamu nggak meninggalkan perkataan dusta, Allah nggak butuh puasa kamu. Na'udzubillah min dzalik ya. Salah ini. Nah, jadi penting banget buat kita biar bisa jadi takwa adalah dengan kita tadi kontrol hawa nafsu kita, puasa dengan benar. Kemudian la'alakum tashkurun, gimana caranya? Ya kita lihat ya ayatnya. Ketika Allah menyampaikan bahwa shaum Ramadan itu la'alakum tashkurun. Kita lihat depannya itu apa? Cara kita biar bisa syukur di Ramadan, hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Apa petunjuknya ini? Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi selama ini mungkin ya kita itu syukur, mencoba belajar syukur dengan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi bisakah kita syukur dengan yang sebenar-benarnya? Kata Allah, kalau kita pengen bisa syukur sebenar-benarnya itu adalah dengan menyelami Al-Quran. Dan ini sudah saya buktikan pribadi. Ketika saya belajar Quran lebih baik, memahami makna ayat Al-Quran dengan lebih baik, syukurnya itu beda rasanya. Yang bersyukur itu bukan cuma mulut, yang bersyukur itu kolbunya. Hati kita yang bersyukur gitu ya. Nah saat tadi nafsnya udah di stop dengan saum, hatinya biar hidup, hatinya biar sembuh kembali, akalnya biar jalan, maka makanan hati kita itu adalah Al-Quran. Makanya bulan Ramadan itu harus diisi dengan Al-Quran. Interaksi kita dengan Quran itu harus kuat sekali. Hanya dengan itu caranya Ramadan kita akan menjadi nikmat dan istimewa. Nafsu asalnya dari dunia, makanya makanannya harus dari dunia. Gitu ya. Sedangkan hati ini, ruh ini,
asalnya dari langit, maka dia makanannya adalah dari langit juga, Al-Quran. Gitu ya. Ketika nafsu kita dikasih makan, dia akan bisa bilang alhamdulillah kenyang gitu ya. Hati kita itu juga kalau kenyang nanti dengan Al-Quran, dia juga akan bisa bilang alhamdulillah. Dan disitulah lahirnya syukur. Dan syukur ini nanti akan tampak di akhir Ramadan. Ketika kita berhasil melalui training Ramadan ini dengan istimewa, ketika kita memuji Allah gitu ya, di dalam takbir-takbir kita, Allahu Akbar, walillahil hamd gitu ya. Yang bertakbir itu bukan hanya lisan kita. Sebentar ya. Bentar ya, baterai saya habis nih, anak saya ramai banget, subhanallah. Jadi nanti ketika kita Idul Fitri akan terlihat gitu ya, bagaimana syukur kita kepada Allah. Jadi ketika kita benar-benar syukurnya kepada Allah sungguh-sungguh, nanti yang bertakbir itu adalah hati kita. Kita akan merasakan syukur, Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa mentraining hati kita di bulan Ramadan. Ya, kita akan mensyukuri betapa nikmatnya masuk ke dalam bulan Syawal gitu ya. Bukan kita bergembira sebagaimana kegembiraan fisik kita gitu ya. Kegembiraan baju baru, makan, bisa makan enak tanpa batasan gitu ya. Nggak ada lagi saum, bukan itu gitu ya. Tapi kita akan bisa ngerasain syukur sebenarnya. Kita akan bisa nangis di malam Syawal gitu. Karena kita berhasil melalui training Ramadan. Kemudian, ya Allah, sebentar ya. Bentar ya, ayah bunda ya. Biasa anak-anak ini berebutan. Sama ya, saya seperti ayah bunda semua juga. Punya anak-anak yang, ya namanya anak-anak, pasti ada fasenya rebutan, fasenya apa tuh, bersaing, dan seterusnya. Jadi, sama ya. Tantangan kita sama. Jadi ayah bunda jangan ngerasa sendirian ya. Bukan cuma keluarga kita aja. Maksudnya yang kadang ya ada ayah bunda yang kayaknya aduh desperate banget dengan kondisi anak-anak. Enggak ya. Setiap keluarga itu juga anak-anaknya macam-macam kondisinya. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Tadi sudah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, sekarang la'allakum yarsyudun. Gimana caranya gitu ya. Selama ini kita cari gimana sih caranya jadi orang-orang yang benar gitu ya. Gimana caranya bisa jadi orang-orang yang rasyid, orang-orang yang cerdas gitu ya. Caranya adalah ini gitu ya. Saya itu juga takjub gitu ya ketika baca ayat ini, ternyata cara menjadi orang-orang yang rasyid. Orang-orang rasyid itu bukan cuma sekedar orang berilmu, bukan sekedar mu'allim, tapi orang yang rasyid itu orang yang sampai bisa mengantarkan orang lain itu ke jannahnya Allah. Ya, sampai bisa mengantarkan orang lain itu makrifat kepada Allah. Ya, ternyata kuncinya itu ada di ayat ini. Ya, la'allahum yarsyudun itu depannya adalah ini. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, simpel caranya berdoa. Jadi kata Ustadz, orang itu kalau dekat sama Allah, rajin ibadahnya akan makin banyak berdoa kepada Allah. Tapi kalau dia banyak maksiat, makin kotor hatinya, makin males doa sama Allah. Kalaupun dia berdoa, dia akan asal-asalan. Kebayang ya, kita itu kalau ngelihat kehidupan Rasulullah, betapa Rasulullah itu hari-harinya penuh dengan doa. Mau ngapa-ngapain berdoa. Mau makan berdoa, habis makan berdoa, ya. Kemudian mau masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, pakai baju berdoa, lepas baju berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, turun dari kendaraan berdoa, kemudian masuk rumah lagi berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, jima pun berdoa. Insya Allah. Ada nggak kehidupan Nabi yang nggak ada doanya? Bahkan doa-doa kita itu belajar dari Nabi SAW.
Maka kita bisa lihat betapa Nabi itu orang yang sangat dekat sama Allah. Karena hari-hari Nabi itu setiap geraknya adalah doa kepada Allah. Nah, kita hanya akan bisa menjadi orang yang mursyid ini kalau kita itu hari-harinya kayak gitu ya. Bayangin kalau setiap kita geraknya adalah doa, gimana kita nggak ingat sama Allah? Pasti akan ingat. Mau makan aja, Bismillah, gitu ya. Mau buka laptop, Bismillah. Mau ketemu orang, Bismillah, gitu. Gimana nggak jadi orang yang selalu ingat Allah? Ketika orang itu sudah semuanya serba Allah, pakein baju anak, Bismillah. Mau ngomong sama pasangan, Bismillah, gitu ya. Dan seterusnya. Maka ini adalah orang-orang yang mursyidun. Ya. Dan di sini menarik sekali, Masya Allah, dalam bahasa Arabnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Nah, ujibu falyastajibu ini asal katanya sama akarnya ya. Ijabah. Tapi ini beda. Ijabah dengan istijabah itu beda. Ijabah itu dijawab langsung. Jadi kalau Allah bilang aku mengabulkan permohonan kamu, ya, kalau kamu berdoa sama aku, dikabulkan langsung sama Allah doa kita. Tapi falyastajibu, maka yuk penuhi juga keinginanku. Istijabah itu kalau kita mau ngelakuin sesuatu tapi masih mikir-mikir, masih dicicil. Dan itu nggak apa-apa kata Allah. Jadi Allah itu akan menjamin kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ya udah, taat sama aku pelan-pelan. Jadi kalau kata Ustazah Maya ya, Masya Allah. Ibu bayangin deh, misalnya ibu dagang gitu ya, ibu dikasih modal sama orang, ada orang investor ngasih modal, ibu dagang nih, silahkan jual gitu. Terus habis gitu, kan kita disuruh jual. Nah yang beli ini adalah investornya sendiri. Masya Allah. Seperti itulah kita dengan Allah. Allah yang kasih kita modal semuanya, tapi Allah bilang Allah yang beli semuanya. Gitu ya. Karena Allah tahu modalnya itu. Kamu jual dengan harga berapa, saya beli. Gitu. Masya Allah. Bukankah ini perdagangan yang sangat menguntungkan? Ini hubungan kita sama Allah tuh kayak gitu. Allah tuh benar-benar betapa pemurahnya Allah kepada kita gitu ya. Allah kabulin doa-doa kita. Makanya Ramadan ini syahrul doa. Jadi rugi kita di Ramadan kalau nggak banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita harus banyak doa kepada Allah gitu ya. Kemudian apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi segala perintahku, berimanlah kepadaku. Jangan berhenti beriman kepada Allah. Walaupun up and downs gitu ya melakukannya. Tugas kita adalah terus mencoba, terus percaya agar kita menjadi orang-orang yang yarsyudun. Sudah sejam kan? Masya Allah. Gimana kita bisa melakukan ini semuanya? Apa yang harus kita lakukan? Kita mesti gimana ya? Gitu. Yang pertama adalah segera melakukan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Jangan karena orang lain baik sama kita ngelakuin kebaikan. Nah, kejar keberkahan Ramadan. Hentikan keburukan. Pahami makna dan fikih Ramadan. Maaf ya, ada iklan. Nah, kalau kita memahami maknanya Ramadan, fikihnya Ramadan, kita nggak mungkin akan biasa-biasa aja Ramadannya. Dan kita diingetin ya, bersegeralah kita dalam beramal sebelum datangnya 7 hal. Ya, kemiskinan yang dapat melupakan, ya, kekayaan yang menimbulkan kesombongan, sakit yang mengendorkan, ya, mumpung kita lagi sehat-sehatnya nih sekarang. Lagi ada
ya kemampuannya gitu ya. Jangan sampai kita nunggu saat nanti susah, mau sholat aja susah gitu ya. Mau apa? Zikir aja susah lisannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai. Jadi lakukan ini dengan segera gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan bersama keluarga? Harus punya target. Ya, ayah bunda harus punya target, amalan apa yang dilakukan saat sahur, siang, saat berbuka nanti malam hari. Gak usah banyak-banyak, satu aja masing-masing. Gitu ya. Kemudian jadilah teladan. Kita pengen anak kita punya interaksi dengan Quran yang baik. Kitanya dulu gitu ya. Ajak anak-anak bareng-bareng baca Al-Quran. Ya. Utamakan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencoba dan apresiasi usahanya. Ya, kemudian lakukan aktivitas yang beragam, entah itu berkisah, main peran gitu ya. Dan kasih kejutan dan hadiah. Ini biasanya motivasi anak-anak untuk melakukan ibadah-ibadah istimewa di bulan Ramadan. Dan semua yang kita lakukan itu Allah akan rahmati. Allah rahmati setiap apa yang kita usahakan kepada anak-anak kita agar mereka jadi anak-anak yang berbakti. Allah merahmati kita. Ya. Dan jangan sia-siakan Ramadannya. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terjebak dengan nafsu tadi ya, ingat ya, bahwa kita di Ramadan ini itu adalah berusaha untuk men-stop nafsu kita. Sehingga biar hati kita bisa hidup ya. Jangan sekedar nyuruh-nyuruh. Jangan sibuk dengan aduh, hari ini hasilnya begini. Ya sudah, diterima takdir Allah dan usaha yang lebih baik lagi ya. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minasy-syakirin wa ja'alna minar rasyidin. Mohon maaf lahir batin. Semoga berkenan. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Prima. Masya Allah, rasanya tuh langsung remindernya Bunda Ita. Mungkin ayah bunda di sini ada yang mau sharing atau diskusi sama-sama kita dengan ini. Misalnya mungkin yang praktisnya mungkin Bu Ita seperti apa tadi target untuk keluarga. Mungkin Ayah Reza, Bunda Iza, Bunda Anaya, Bunda Melati. Iya, boleh bertanya. Silakan Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ita izin bertanya. Alhamdulillah, istri saya kan sedang hamil ya, sekitar 6 bulanan. Nah, di momen Ramadan ini kira-kira apa sih yang bisa kita khususnya saya untuk ajak bareng-bareng istri saya untuk beribadah gitu. Dengan kondisi istri saya ini sedang hamil. Kira-kira apa sih amalan yang cocok buat kondisi saat ini gitu. Sehingga nanti pas lahirannya itu bisa melahirkan generasi yang soleh dan soleha insya Allah. Amin. Mungkin itu aja pertanyaannya. Syukran kasihan. Terima kasih Ayah Reza. Bunda Indah langsung ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apa yang bisa dilakukan amalan ibu hamil ya? Jadi saat hamil itu sebenarnya saat yang istimewa banget, Ayah. Pertama, anak kita itu walaupun masih jadi janin, itu dia dikasih kemampuan sama Allah untuk bisa mendengar. Ya. Jadi kita manfaatkanlah respon mendengar itu dengan baik gitu ya. Manfaatkan respon mendengar itu dengan baik. Caranya manfaatinnya gimana gitu ya? Kita banyak ngobrol sama janinnya. Dengan apa? Dengan membacakan Al-Quran. Kita ajak anak-anak itu ya. Jadi saya dulu dari hamil anak-anak itu membiasakan nge-briefing. Di-briefing nih janinnya tuh. Kalau kita mau ngapain. Nah ayo sholat, dielus-elus. Nah ayo ikut yuk sholat yuk. Kita mau sholat. Kita mau ngaji ya. Nih, Bunda lagi baca buku ini. Dan ini diriset oleh orang-orang barat. Ibu-ibu hamil yang anaknya, janinnya diajak ngobrol, diajak beraktivitas saat hamil, bahkan diajak kalau orang-orang Yahudi itu diajak ngerjain soal matematika, bayangin. Ibunya hamil. Itu membuat anak-anaknya jadi cerdas, Masya Allah. Apalagi itu soal matematika, apalagi Al-Quran. Bukan cerdas lagi.
Anak-anak itu akan kenal dengan bahasa Al-Quran itu nanti ketika dia lahir. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya? Saat masih dalam perut, ajak anak itu baca Quran. Ayahnya baca Quran di depan ibunya. Biar anaknya dengar suara ayahnya itu. Karena anak-anak itu, nanti kalau dia bayi-bayi itu sudah lahir, dia akan paham, kenal suara orang tuanya. Gitu. Oh, ini suara yang dari waktu saya di perut ibu tuh saya udah dengar. Nah, gitu ya. Kemudian hamil itu seringkali orang menganggap bahwa hamil itu tanda bahwa ibu itu sakit. Salah ya. Hamil itu adalah tanda bahwa ibu itu sehat. Ya. Tanda kita itu perempuan sehat bisa hamil. Justru perempuan yang tidak bisa hamil itu yang tidak sehat gitu. Maka mindsetnya itu adalah saya itu sehat. Sehingga apa? Kalau kita mindsetnya sehat, kita akan melakukan aktivitas seperti biasa, bahkan produktif. Saya loh lagi mau ngasih contoh ke anak saya caranya jadi ibu yang tangguh. Anak saya bisa ngerasain perasaan saya dan seterusnya. Makanya saat hamil juga harus jadi yang tangguh gitu ya. Jadi nggak malas makin malas-malas dan seterusnya. Kecuali memang hamilnya dengan kondisi yang lagi sakit, dia nggak kuat dan seterusnya, itu beda cerita. Tapi jangan sampai tidak diisi dengan kebaikan. Seminimal mungkin dengerin murotal, dengerin kajian, ya dan seterusnya. Gitu. Jadi ada banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Dulu bahkan saya kalau pengen punya anak lagi gitu ya misalnya, terus saya tuh selalu meniatkan saya tuh harus punya anak dalam kondisi saya tuh lagi banyak aktivitas gitu, banyak amanah yang diselesaikan. Kenapa? Karena bukan hanya saya yang akan belajar, anak itu pun akan belajar. Anak saya yang pertama itu saya hamil dalam kondisi ngerjain banyak amanah-amanah ini ya bersama masyarakat. Kemudian juga saya lagi nyelesain studi S2. Jadi dia juga ikut belajar. Anak saya yang kedua, saya lagi ngajar. Jadi saya lagi hamil sambil ngajar orang gitu ya, sambil ngajar sebagai dosen. Jadi dia akan ngerasain itu gitu ya. Jadi ada respon-respon yang akan dia dengar dari dalam rahim gitu. Seperti itu ayah. Semoga Allah mudahkan gitu ya. Nah, sebagai suami support 100 ya 100% gitu ya, 100% support istri, bantu suasana yang menjadi lebih baik, ikut belajar ya, siapin mungkin apa namanya makanannya gitu, kita bantuin biar dia juga ngerasain bahwa dia ditemani oleh pasangan yang siaga. Begitu. Semoga membantu. Begitu Mbak Prima. Masya Allah, bagaimana ya Reza? Mungkin ada tanggapan? Ya, alhamdulillah, masya Allah, bagus sarannya, dan memang benar ya, momen Ramadan ini sangat istimewa, apalagi istri sedang mengandung, jadi sangat bisa gitu untuk kita jadikan apa kesempatan ini untuk beramal soleh. Syukran kasiran. Mungkin ada bunda lain yang ingin sharing? Ini ada pertanyaan di itu nih Mbak, di chat ya. Dari Bunda Izati. Mm-mm. Bismillah, Bunda, mohon sharingnya. Bagaimana caranya Bunda Ita menjaga vibes Ramadan untuk anak-anak di rumah ketika ibu kedatangan tamu bulanan? Masya Allah ya. Jadi pertama, anak-anak perlu tahu dulu tentang tamu bulanan sebelum Ramadan. Nah, kalau anak belum tahu, baru tahunya pas Ramadan ya berarti kita kenalin dulu bahwa ini ada tamu ya, ada haid namanya ya dan seterusnya. Kita kenalin dulu nih tentang haid itu apa. Tapi kalau anak sudah tahu tentang haid dan Ramadan itu artinya kita nggak bisa puasa, nggak bisa ibadah gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakuin? Kalau saya pribadi ya, nah saya tuh ada hari ini, saya tuh udah bolong sekali Ramadan karena qadarullah di hari itu saya tuh harus minum obat gitu ya, harus minum obat. Jadi harus cek lab yang itu saya harus minum obat gitu ya untuk tes itu gitu. Sehingga saya harus batalin gitu puasa di hari pertama. Terus anak saya jadi tahu gitu, wah ternyata Umi nggak puasa gitu. Iya, tapi Umi tidak puasa hanya tadi minum tadi aja. Umi tetap apa namanya melanjutkan, Umi tetap menahan gitu ya. Walaupun Umi udah batal puasanya, tapi Umi tetap menahan sampai maghrib karena menemani kakak gitu. Jadi saya bilang kayak gitu ke anak saya. Jadi ini juga apa ya? Kadang kita tuh pengen ngambil rukhsah ya ibu-ibu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau anaknya belum bisa, ibu-ibu harus sembunyi gitu ya. Makannya biar anaknya itu nggak apa namanya nanti jadi oh Umi aja makan gitu ya misalnya begitu. Kecuali anaknya itu sudah tidak pengenan, ya udah punya niat yang kokoh nih saumnya. Jadi nggak tergoda walaupun ibunya tuh mau makan dan seterusnya itu nggak tergoda. Tapi kalau anaknya masih ini nih masih up and downs gitu ya, ya kitanya juga jaga gitu ya, kita jaga.
Itu. Jadi satu. Yang kedua adalah lakukan aktivitas-aktivitas yang itu di luar ibadah langsung. Nah, karena anak saya misalnya ya juga apa namanya tilawah, ngafalin Quran. Jadi ya itu kan nggak ada hubungannya sama haid. Itu tetap bisa kita lakukan bersama gitu ya. Saya nyimak gantian misalnya ya selang-seling dia ngaji satu ayat saya satu ayat gitu ya murojaah. Atau nyiapin saya biasanya nyiapin yang kayak saya share di grup ya. Saya nyiapin worksheet di Ramadan, nyiapin buku-buku ya, nyiapin apa yang bisa kita lakukan bersama di Ramadan. Misalnya install aplikasi yang beberapa waktu lalu saya share di story, aplikasi Kabi dan kisah-kisah. Kami punya target buku yang harus dibaca di Ramadan bersama ataupun dibaca sendiri sehingga pas kita pun lagi haid itu nggak menjadi masalah karena kita punya target-target lain yang nggak berkaitan dengan sholat gitu ya. Dan ketika dia sholat ya kita tetap ingetin dia sholat. Dan karena anak saya udah biasa ya, nah ini perlu diawali memang karena udah biasa. Jadi saya suka bilang, Kak, Umi lagi nggak sholat, jadi kakak harus sholat sendiri. Sholat bersama ayah kalau ayah lagi ada di rumah atau sholat sendiri. Kita tugasnya ngingetin terus-menerus sampai batas waktu sholatnya gitu. Karena anak-anak itu kadang memang butuh seperti itu ya sampai dia akhirnya mandiri untuk bisa sholat. Gitu ya. Semoga membantu ya Bunda. Masya Allah. Terima kasih Bunda Ita. Juga pencerahan untuk saya ini. Anaknya masih kecil-kecil. Mungkin ada tanggapan dari Bunda Izati atau Bunda yang lain? Sudah ya? Sudah cukup ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Kalau sudah cukup kita boleh cukupkan Mbak Prima hari ini. Alhamdulillah. Berarti hari ini lebih cepat ya? Iya, karena setelah ini kita masih mau pindah room nih. Pindah room kepada acara kurma manis. Ada penutupan kurma manis. Bunda ada yang ikut nggak bersama teman manisnya ya? Nanti insya Allah kita akan umumkan pemenang-pemenangnya luar biasa. Nah, ikut acara-acara kayak gitu juga membantu Ayah Bunda sebetulnya, membantu kita. Kalau kita nggak punya ide aktivitas, kita terbantu tuh dapat ide. Oh iya aktivitasnya ini aja, ngikutin ini gitu misalnya gitu. Ya silakan Mbak Prima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini alhamdulillah pencerahan sekali dari Bunda Ita untuk kita ayah bunda untuk tetap bisa membersamai perannya sebagai bagian dari keluarga. Saya akhiri, mari kita baca penutup majelis. Asyhadu alla ilaha illa anta meluangkan waktu yang harusnya berkumpul dengan keluarga, kita hari ini sama-sama sharing untuk memberikan lagi semangat Ramadan sampai akhir Ramadan nanti seperti itu. Saya pribadi sebagai MC hari ini mohon maaf atas segala salah dan khilaf dan terima kasih kembali kepada ayah bunda hari ini gabung dan berpartisipasi. Semoga insya Allah nanti bulan-bulan berikutnya selalu ada acara lagi untuk kita sahabat keluarga hebat. Amin. Semoga kita bisa kumpul-kumpul ya dan lebih ramai ya nanti ngobrol-ngobrolnya ya. Ayo bro kalau mau nanya-nanya ngobrol-ngobrol boleh banget di grup, jangan sungkan ya, boleh banget buka topik di grup boleh banget ya. Silahkan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi ya Bunda hebat semuanya. wabarakatuh. Buat semuanya. Amin. Semoga semakin semangat puasanya.